Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, kita akan mencoba mengupas, membahas secara sederhana berkaitan dengan satu surat yang spesifik, yakni surat ke 111 yang diberi nama surat Al-Lahab. Surat ini masuk dalam kategori surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Adapun sababun nuzul atau latar belakang turunnya surat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang turun kepada Rasulullah. Allah menurunkan satu surat yang termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu, kepada kerabatmu, kepada familimu yang terdekat. Tentu saja ayat ini merupakan tugas dari Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi amanat kenabian. Dalam suasana pagi hari, Rasulullah berangkat ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa disampaikan oleh para mufassir, Rasulullah berteriak. Rasulullah ketika itu mengajak orang-orang yang berada di sekitar Makkah. Rasulullah menggunakan kata-kata ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah. Sabahah merupakan panggilan akrab untuk pemberitahuan kepada orang-orang dalam rangka menyampaikan suatu maksud. Kata familiarnya yang dipergunakan adalah sabahah, ya sabahah, ya sabahah. Setelah orang-orang Quraisy berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak, akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai warga Makkah, kalau sekiranya dari bukit ini keluar unta, kira-kira bagaimana pendapatmu? Akhirnya secara spontan orang-orang Makkah menyampaikan, aku percaya karena engkau sementara ini tidak pernah berbohong. Ini merupakan satu kata tes yang disampaikan oleh Rasulullah sampai sejauh mana penilaian orang-orang Mekah terhadap dirinya. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, akhirnya Rasulullah menyampaikan kembali, wahai penduduk Mekah, kebetulan hamba ini, aku ini telah mendapat tugas dari Allah untuk menyampaikan misi kenabian. Aku minta agar supaya kalian menyembah Allah. Aku minta agar supaya kalian kembali menjunjung agama tauhid. Begitu Rasulullah menyampaikan kata-kata tersebut, ketika itu secara sontak
semua yang hadir mengejek, mencemooh, menunjukkan sikap-sikap yang konfrontatif, menunjukkan ketidaksenangannya, menunjukkan ketidaksetujuannya. Dari sekian yang hadir, yang paling keras sekali memberikan responnya adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab dengan ketus, sial, Muhammad, engkau kumpulkan kami-kami hanya untuk keperluan tersebut. Apa agama yang engkau sampaikan itu sangat bertentangan dengan agama kami. Dan ketika itu pula lah keluar sumpah serapah dari Abu Lahab sampai ke kata-kata yang bernada hinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi sebab-sebab turunnya ayat yang kami sampaikan. Ada 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini ayat pertama. Tabbat, binasalah, celakalah, yada Abi Lahab, kedua tangan Abi Lahab. Sebagian sahabat menyampaikan pada saat kejadian tersebut tangan Rasulullah ditarik dengan cara yang kasar oleh Abu Lahab. Oleh karena itu turunnya firman Allah, wahyu Allah dalam bentuk tabbat yada Abi Lahab. Makna yang kedua, tangan ini merupakan satu anggota badan untuk melakukan sesuatu. Apa-apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu masuk dalam kategori celaka. Artinya tangan ini merupakan representasi dari apa yang dilakukan. Ayat yang pertama ini diakhiri dengan kata-kata tabbat yada Abi Lahab wa tab lagi. Pertama tabbat, yang kedua tabba lagi. Sungguh akan binasa Abi Lahab. Ini merupakan takkid, ini merupakan stressing dari firman Allah tersebut. Sebagian mufassir mengatakan kalau tabba yang pertama merupakan doa, sedangkan tabba yang kedua merupakan isyarat, merupakan pemberitahuan bahwa Abu Lahab akan celaka, akan binasa. Ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini nafi, artinya tidaklah. Agna, tidaklah akan berfaedah, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Anhu maluhu, semua kekayaan-kekayaan, semua materi yang dimiliki oleh Abu Lahab, wa makasab, dan apa-apa. Mak di sini bermakna alladhi, atau yang, dan apa-apa yang diusahakan, yang telah diusahakan, yang telah dihasilkan, yang telah diperoleh oleh Abu Lahab, sama sekali tidak berfaedah. Ayat berikutnya Allah lanjutkan dengan sayasla naron dzatal lahab. Di sini menunjukkan kelak. Sa merupakan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Celaka, maka akan dimasukkan sayasla naron ke dalam api, ya, ke dalam api dzatal lahab, yang mana api ini bergejolak, api yang menyala-nyala, api yang Masya Allah, mungkin ketika itu yang terpandang, yang terlihat hanya gejolak-gejolak api yang sangat tinggi. Dan Allah melanjutkan dengan kata-kata wa mar'atuhu hammalatal hatab. Tidak cukup hanya pribadi Abu Lahab saja, tetapi
di dalam ayat ini disertakan wa mar'atuhu, termasuk juga istrinya. Istrinya bernama Ummu Jamil, adik kandung dari Abu Sufyan. Insya Allah riwayat Abu Lahab dan istrinya akan kami sampaikan dalam episode berikutnya yang khusus mengupas tentang Abu Lahab. Hammalatal Hatab ini merupakan predikat, ini merupakan sebuah gelar yang Allah berikan kepada istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil tadi. Kenapa memikul kayu? Ini adalah gambaran sosok wanita yang memiliki kebiasaan menyebar fitnah, banyak membual, mengadu domba, sehingga pribadi istri Abu Lahab ini Allah berikan predikat hammalatul hatab, memikul, mengemban satu tumpukan kayu bakar yang sangat berat. Artinya ada dua makna. Makna yang pertama, apa yang dilakukan pada saat di dunia. Makna yang kedua, kelak yang akan dialami oleh Ummu Jamil di yaumil kiamah. Dan Allah menutup kata-katanya dengan fi jidha hablum min masad. Allah menutup wahyunya di sini dengan kata-kata fi jidha, di lehernya. Di leher siapa? Maksudnya ini di leher Ummu Jamil. Tidak hanya sebatas hammalatal hatab, tetapi fi jidha, di lehernya ya, hablum min masad, ada sebuah tambang, ada sebuah tali yang terbuat dari serabut. Sebagian mufassir mengatakan bahwa tali tersebut terbuat dari satu pohon kayu yang ada di Yaman. Kalau kita di Indonesia mengenal yang namanya tambang yang berasal dari kulit-kulit atau lain sebagainya. Nah, ini gambaran secara singkat berkaitan dengan salah satu keluarga Rasulullah, pamannya langsung, namun tidak mendapatkan hidayah. Dia memberikan reaksi yang sangat keras, dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dua hamba ini akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Malah para mufassir menyampaikan paling berat hukuman yang dialami oleh manusia adalah hukuman yang dialami oleh dua hamba Allah ini. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa membuka mata hati kita, sedemikian rupa mahalnya hidayah Allah kalau tidak Allah kehendaki. Artinya hidayah merupakan hak prerogatif Allah, tetapi kalau Allah menghendaki, akan sangat mudah sekali seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah Allah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.